Tasya, ini Mama, Tasya. Tasya. Ma bangun, Tasya. Ma bangun. Ma bangun, Ma, bangun. Tasya. Tasya. Mama. Mama bangun, Mama. Tasya. Mama. Alhamdulillah sudah ada tanda-tanda reaksi siuman. Mama. Mama udah bangun, Ma. Mama kenapa tidurnya lama banget? Kan Tasya kangen. Dinar, syukur alhamdulillah kamu sudah sadar. Ibu selalu mendoakan kamu. Tasya juga selalu mendoakan untuk kesembuhan kamu. Itu siapa di sebelah Ibu? Aziz yang selalu membantu ibu selama kamu dirawat. Aziz juga yang selalu mengantar Tasya untuk tidur. Kamu tahu sendiri Tasya itu nggak bisa tidur kalau tangannya nggak dipegang sama kamu. Kirain siapa? Maaf Bu, pasien tidak boleh dijenguk lama-lama karena pasien masih butuh istirahat yang cukup untuk proses pemulihan setelah koma. Iya, suster. Ma, Mama cepet sembuh ya, Ma. Dinar, ibu keluar dulu ya. Ayo Tasya. Ma, aku keluar dulu ya. Kayaknya ini bukan rumah gue yang dulu deh. Ya, halo. Oh, oke, sore ini, Pak ya? Baik. Ya, Pak. Saya segera ke sana ya. Bu, aku pamit dulu ya. Ada kerjaan dadakan, aku harus ketemu klien. Ya, terima kasih ya. Ya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinar, kamu kenapa sih diem aja dipamitin sama Aziz? Dinar, ibu tahu kamu gak suka sama Aziz, tapi sikap kamu juga jangan seperti itu banget. Coba kamu bayangkan, 6 bulan selama kamu koma, dia yang membantu ibu. Dia yang selalu memberi ibu semangat di saat ibu putus asa. Karena kamu belum sembuh. Lah, kan maunya dia sendiri. Astagfirullahaladzim. Dinar mau nanya ya, ini rumah siapa ya, Bu? Bukannya rumah kita itu besar ya? Ini rumah kontrakan, Dinar. Rumah lama udah ibu jual. Dijual? Iya. Semua perhiasan ibu yang dari almarhum bapak kamu dan semuanya sudah ibu jual. Itu semua buat perawatan di rumah sakit yang jumlahnya tidak sedikit. Bu, sekarang mana sisa uangnya? Kan ada hak Dinar juga di rumah itu, Bu. Dinar, ibu ini sudah nazar mau mengajak kamu pergi umroh kalau kamu sembuh. Dan uang itu ibu simpan untuk kita berangkat umroh. Bu, mana sisa uangnya? Dinar nggak setuju ya ibu berangkat umroh. Lagian Bu, sisa uang itu mau Dinar beliin rumah lagi. Astagfirullahaladzim, Dinar, ibu sini sudah janji sama Allah. Ibu udah nazar sama Allah kalau ibu itu mau ngajak kamu pergi umroh kalau kamu sembuh. Ibu nggak mau ngelanggar janji ibu sama Allah. Ibu takut ibu diazab. Ih, Dinar nggak peduli sama nazar ibu. Lagian Bu, yang nazar itu kan ibu bukan Dinar. Sekarang mana? Mana sisa uangnya Bu? Dinar minta. Dia nih yang kemarin. Iya sis. Udah nih gambar rumahnya udah aku terima ya. Iya. Ma, aku pengen ngomong sama Mama. Iya. Ih, Tasya bisa diem gak sih? Iya, tapi kamu tidak perlu kekerasan sama Tasya. Memangnya kamu nggak bisa telepon lagi setelah Tasya tidur? Apa sih Bu? Udah ajak tidur aja Gi. Astagfirullahaladzim. Tasya, kamu tidur sama nenek ya sayangnya? Gak mau, aku mau tidurnya sama Mama. Udah, sama nenek aja ya. Ma. Aduh,
ribet ah. Mama. Kasihan kamu sayang. Dinar pindah. Tapi pindah kemana? Kok ibunya nggak ngabarin aku ya? Nomornya nggak bisa dihubungin lagi. Ayo Tasya, masuk sayang. Ini rumah siapa, Nek? Tasya, ini rumah barunya kamu. Aku nggak mau. Aku nggak mau di sini. Aku maunya di rumah yang kemarin, soalnya deket rumah Om Ajis, Nek. Aku nggak mau. Tasya dengar ya. Mama nggak senang ya punya anak rewel kayak kamu. Tapi Ma, aku nggak mau di sini. Aku maunya di rumah yang kemarin, soalnya deket rumah Om Ajis, Ma. Diam. Dinar, kenapa sih? Masalah seperti ini kamu bentak-bentak? Ini semua gara-gara ibu ya, Bu. Karena ibu ngemajain Tasya, jadinya dia rewel kayak begini sekarang sama saya. Lagian ibu juga sih yang ngedeketin Tasya sama Mas Ajis. Kalau nggak kan Tasya nggak akan jadi kayak gini, Bu. Loh, jadi kamu tuh juga udah resign, Mai? Iya, aku join sama temen aku bikin IO. Makanya setelah aku tahu kamu cuma dari koma, aku langsung hubungin kamu. Karena ada tawaran menarik buat kamu, Din. Hah? Maksudnya gimana tawaran menarik? Jadi cerita kamu selama koma itu bisa dijadiin uang loh, Din. Jadi kamu cukup berbagi cerita sama jamaah pengajian yang ngundang kamu nanti. Ya kayak semacam motivator gitulah yang kamu sering lihat di event-event seminar gitu. Aneh ah. Masa aku menceritakan hal yang sama ke jemaah aku sama ke orang-orang lainnya? Jangan kamu kira ya, Din, motivator atau ustazah sekalipun akan membicarakan hal yang beda kalau temanya sama. Mereka juga paling cuma merubah sedikit-sedikit aja biar lebih menarik, tapi sebenarnya temanya sama. Iya juga ya. Manfaatin, Din. Aku tahu kamu lagi butuh uang kan buat keluarga kamu sama kamu. Mumpung ada kesempatan, Din. Jadi ibu-ibu, apa yang saya alami saat saya koma kemarin itu sangat tidak masuk akal. Di sana, saya berjalan di sebuah lorong yang gelap, yang sunyi. Sampai-sampai saya nggak tahu mau dibawa kemana tujuan saya. Maka dari itu ibu-ibu, doa dari orang-orang terdekat kita lah yang sangat kita butuhkan di saat ujung ajal kita. Mbak Dinar, jadi ternyata narasumber yang orang-orang bicarakan itu Mbak Dinar. Beneran Teh Dinar sekarang ngisi ceramah di pengajian? Iya Teh, saya lihat sendiri kok. Iya nggak nyangka, ternyata pengalaman Mbak Dinar yang pernah ngalamin koma bisa dijual. Malah saya nggak habis pikir, Mbak Dinar kok bisa-bisanya ya cerita gitu sama jamaah pengajian. Harus berbakti pada ibu, harus sayang sama anak. Sementara Mbak Dinar sendiri nggak sayang sama anak sama ibunya. Itulah Teh yang bikin saya sebel. Kok bisa ya gitu? Aneh banget. Jadi saat peristiwa kamu mengalami koma, kamu jual? Emang salah, Bu? Ibu sih tidak bilang salah. Berbagi cerita demi kebaikan, alangkah baiknya kamu lakukan dengan ikhlas. Bu, zaman udah berubah, Bu. Saya pantas mendapatkan bayaran dari pengalaman hidup saya selama saya koma kemarin. Lagian, Bu, nggak semua orang bisa ngalamin hal yang sama seperti saya alami, Bu. Iya, tapi... Sudah cukup. Kenapa sih, Bu? Masalah yang kayak gini aja Ibu permasalahin. Harusnya Ibu tuh bersyukur punya anak seperti Dinar yang bisa menghasilkan uang, Bu. Bukannya ngedumel aja setiap hari. Pusing kepala Dinar, Bu. sih. Din,
aku dapat pesan dari koordinator yang tadi ngundang kamu ke pengajian. Katanya dia senang sama cerita kamu luar biasa. Oh iya, satu lagi. Aku kan punya temen yang kerja di stasiun TV tuh. Dia minta sore ini kamu ke sana. Yaudah kamu atur aja lah, aku ngikutin. Bener ya? Aku atur ya. Yuk.